Dikri, Diki. Nah ini korbannya udah kita ketemukan ya. Kita temukan. Ya, tim kita menemukan hari ini ya. Dikri, tenang, oke? Tenang Dikri. Sadat, istighfar. Jangan panik. Oke? Jangan panik. Dikri, ayo, kok. Engkau tetangganya pun. Ayo, kok. Minum. Tahu usah panik. Oke? Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang pendaki yang dilaporkan hilang di kawasan Taman Wisata Alam, Kawah Ijen Banyuwangi, Jawa Timur. Korban bernama Muhammad Zikri Maulana 16 tahun, warga desa Taman Sari ditemukan dalam kondisi selamat di area tebing curam pada Kamis 19 Februari sore hari. Setelah menemukan keberadaan Zikri, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi dengan cara vertical rescue. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Aflahul. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Agra. Jadi benar bahwa pendaki Gunung Ijen yang sebelumnya dilaporkan hilang, yakni Muhammad Zikri Maulana, remaja asal desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, akhirnya ditemukan dalam pencarian hari kedua pada kemarin atau Kamis 19 Februari 2026. Zikri ini ditemukan di salah satu tebing yang kondisinya cukup curam, yang berdekatan dengan Poin Sunrise. Poin Sunrise ini merupakan salah satu titik tempat spot begitu yang digemari para pengunjung TWA Kawah Ijen untuk berfoto maupun beristirahat. Jadi Zikri ini atau pendaki ini ditemukan dari lokasi yang jaraknya sekitar 890 meter dari tempat ia awalnya dilaporkan hilang oleh 4 orang rekannya. Zikri ditemukan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya bahwa ia sempat menghilang sekitar 30 jam sebelum akhirnya bisa ditemukan oleh tim SAR gabungan. Zikri ditemukan dengan kondisi selamat, namun memang ia mengalami kondisi lemas, sehingga ketika dibawa turun, sebelumnya ia sempat diistirahatkan dulu di titik yang aman. Setelah dievakuasi, kemudian ia dibawa turun oleh tim SAR gabungan ke titik pos Paltubing, yakni pos keberangkatan atau pos tempat awal dari naik dari TWA Kawah Ijen. Setelah itu ia kemudian dibawa ke Puskesmas Licin, fasilitas kesehatan terdekat yang ada di wilayah TWA di sekitar Kawah Ijen, dan ia dirawat di sana. Informasi yang kami terima hingga pagi ini, Zikri masih menjalani perawatan karena memang mengalami kondisi penurunan fisik atau kondisi yang lemas begitu, dan ia kemungkinan akan dipulangkan setelah kondisinya membaik. Begitu, Anggra. Baik, rekan Aflahul, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi Zikri dari area tebing di Gunung Ijen? Apakah terdapat kendala? Baik, jadi memang pada awalnya sebanyak sekitar 46 personil tim SAR dari berbagai unsur ini pada hari kedua melakukan pencarian dengan 2 metode kelompok, yakni kelompok pertama mencari dari sepanjang area pendakian atau jalur pendakian dari pos Paltubing menuju ke puncak TWA Kawah Ijen. Kemudian kelompok kedua atau seru kedua ini melakukan pencarian di area sekitar titik ia terakhir dilaporkan hilang, meluas hingga radius sekitar 4,5 kilometer. Rencananya pencarian akan dilakukan di lokasi tersebut. Proses pencarian ini menggunakan beberapa alat, termasuk ada alat untuk vertikal pendakian begitu, supaya ketika misalnya Zikri ini ditemukan di titik yang sulit dijangkau, tim gabungan bisa melakukan penjemputan dengan cara-cara yang memungkinkan supaya ia bisa cepat dievakuasi begitu. Dan Zikri memang ditemukan dalam kondisi memang lemas itu di area sekitar tebing, di daerah yang dipenuhi dengan pepohonan atau semak-semak begitu. Dan tim SAR gabungan ini menuju ke lokasi. Kebetulan lokasi ini bisa dijangkau dengan berjalan kaki begitu, hingga akhirnya ia dibawa ke titik aman sebelum akhirnya diangkut ke menuju ke Paltubing atau pos bawah
tempat pendakian TWA Kawah Ijen begitu. Jadi memang ketika diamankan ini Zikri masih bisa sedikit-sedikit diajak komunikasi, namun kondisi yang lemas membuat ia harus cepat mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Titin. Begitu Anggra. Baik, rekan Aflahul, apakah benar Zikri sempat tersesat saat melakukan pendakian di Gunung Ijen? Baik, menurut informasi yang kami terima, Zikri ini memang berangkat mendaki Gunung Ijen bersama 4 orang temannya, dan mereka berangkat terbagi menjadi dua kelompok begitu. Zikri berjalan menaiki trekking dengan cara berjalan kaki dengan seorang temannya, sementara 3 rekan lainnya naik ke puncak menaiki troli, karena memang di TWA Kawah Ijen ini ada penyedia jasa troli yang akan membawa penumpang troli tersebut hingga ke puncak TWA Kawah Ijen. Dan ketika sampai di atas, 5 sekawan ini sudah bertemu di titik tepatnya di poin sunrise. Mereka di sana beristirahat sambil menunggu matahari terbit. Namun memang ketika salah satu rekan Zikri ini terbangun dari istirahatnya, ia mengetahui bahwa memang Zikri sudah tidak ada di lokasi, sehingga awalnya mereka mencoba untuk mencari di lokasi sekitar. Setelah tidak ditemukan, mereka mengira bahwa Zikri ini memang sudah pulang dahulu tanpa pamit kepada teman-temannya. Namun ketika sampai ke teman-temannya pun akhirnya memutuskan untuk turun menuju ke pos Paltuding, dan di bawah ia melihat sepeda milik Zikri ini masih ada di lokasi, sehingga melaporkan bahwa Zikri ini memang tersesat atau hilang di TWA Kawah Ijen. Dan memang benar, menurut dari lokasi penemuan Zikri kemarin, memang Zikri ini ditemukan di lokasi yang di luar jalur pendakian begitu. Ada kemungkinan dia tersesat, namun soal kepastian ini memang Zikri karena masih dirawat di fasilitas kesehatan, belum banyak informasi detail yang bisa didapat dari pendaki yang ditemukan selamat ini. Begitu Anggra. Baik, rekan Aflahul, kemudian bagaimana langkah evaluasi yang akan dilakukan pengelola wisata Kawah Ijen terkait dengan insiden ini? Baik, rekan Anggra, jadi sejak kemarin BPKSDA Jawa Timur resmi menutup jalur pendakian TWA Kawah Ijen selama 8 hari hingga tanggal 26 Februari 2025. Dan penutupan ini diumumkan kemarin ketika proses pencarian masih berlangsung. Saat ini ketika Zikri sudah ditemukan atau pendaki yang hilang tersebut sudah ditemukan, penutupan masih akan tetap dilaksanakan hingga sesuai tanggal yang tertera, karena pihak pengelola TWA Kawah Ijen ingin melakukan evaluasi terkait dengan kasus hilangnya pendaki ini. Jadi memang nanti pihak-pihak terkait akan dikumpulkan, termasuk data-data yang ada di lapangan terkait dengan hilangnya Zikri hingga akhirnya ia berhasil ditemukan, sehingga nanti hasil dari pertemuan atau hasil dari evaluasi tersebut memungkinkan dibuatkan sebuah kebijakan baru terkait pendakian Gunung Ijen. Ini seperti yang terjadi beberapa tahun lalu ketika ada seorang pendaki Gunung Ijen tersebut mengalami sakit di atas gunung. Pihak pengelola mewajibkan bahwa para pendaki Gunung Ijen harus menyertai diri dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan. Gitu. Baik, rekan Aflahul, bisa dilaporkan apa saja imbauan tim SAR kepada para pendaki agar kejadian serupa tidak terulang kembali? Baik Anggra, jadi tim SAR gabungan menyampaikan bahwa atau meminta para pendaki gunung di kawasan Pergunungan Ijen untuk lebih berhati-hati dan waspada serta mengutamakan keselamatan. Karena memang di TWA Kawah Ijen atau di wilayah Pegunungan Ijen ini ada beberapa gunung, termasuk salah satunya Gunung Ranti dan Gunung Ijen. Ini terdapat beberapa kali kejadian proses evakuasi yang harus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Belum sampai sepekan yang lalu ada kejadian seorang pendaki di Gunung Ranti mengalami patah tulang karena terpeleset ketika mendaki gunung tersebut, sehingga harus dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Beberapa minggu sebelumnya juga ada seorang pendaki yang juga harus dievakuasi dari Gunung Ranti. Jadi total dalam sekitar 2 bulan terakhir ada 3 kasus, termasuk pencarian dari pendaki yang hilang ini di Gunung TWA Kawah Ijen dan juga di Gunung Ranti. Jadi memang pihak dari Basarnas meminta bahwa pendaki untuk mengutamakan keamanan, keselamatan, dan menahan diri untuk
tidak melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri sendiri. Begitu. Baik, rekan Aflahul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Woi! Diam, Dikri, diam. Diam. A1 iki wis. Rescue. Mas, tenang, Mas, tenang. Tenang. Nang. Istighfar, Dikri. Istighfar, Dikri. Diki. Nah ini korbannya udah kita ketemukan ya. Kita temukan. Ya. Tim kita menemukan hari ini ya. Diki, tenang. Oke? Tenang, Diki. Sajat, istighfar. Jangan panik. Oke? Jangan panik. Dikri, ayo, kok. Engkau tetangganya pun. Ayo, kok. Minum. Tahu usah panik. Oke? Tahu usah panik. Risku ngapain? A1. Ini penemuan tas korban ya. Jaket hitam. Tas korban kita temukan. Stop, Dikri. Menang. Dikri. Menang. Sini. Cepat sini. Cepat sini. Ada sini. Mas, diam, Mas. Dikri diam. Iku makin ini lokasi nih. Makin gerak. Alhamdulillah. Korban ditemukan. Tim penyelamat. Evil. Tim Mantap. Mas Evil. Mantap jiwa. Pada hari ini 19 Februari pukul 16:16 waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan target atau pendaki yang dinyatakan hilang dari kemarin di Gunung Ijen. Kita temukan dalam kondisi selamat atas nama Muhammad Zikri Maulana, umur 16 tahun. Kita temukan di tebing melalui pencarian yang direncanakan sesuai dengan rencana operasi menggunakan metode ISAR, Explore SAR tipe 1 dan tipe 2, dan kemudian target dievakuasi menuju Puskesmas Licin. Seluruh unsur yang terlibat pada hari ini yaitu dari TNI Polri, Basarnas Banyuwangi, dan potensi yang ada di Banyuwangi, Jember maupun Bondowoso. Target dinyatakan hilang pada tanggal 18 Februari dini hari pukul 02.00 melakukan pendakian dari pos Paltuding menuju puncak pendakian dan berpisah dengan temannya 5 orang pada pukul kurang lebih 8:30 pagi, sehingga tim SAR melakukan pencarian karena keluarga korban melaporkan belum kembali pada tanggal 18. Kemudian tim SAR gabungan berhasil melakukan pencarian dari tanggal 18 hingga sore hari ini dan ditemukan dalam keadaan selamat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.